Kylian Mbappe lagi-lagi nggak mampu membawa Real Madrid meraih prestasi membanggakan. Pemain berjuluk Donatello ini nggak bisa berbuat banyak saat melawan mantan klubnya yakni PSG. Gak heran Mbappe pun banyak dihujat oleh berbagai media dan pundit karena dianggap sebagai pembawa kutukan. Uniknya PSG kini jauh lebih baik tanpa kehadiran Mbappe dengan ruang ganti yang selalu harmonis. Cetak Gol coba merangkum berlanjutnya kutukan puasa gelar Kylian Mbappe sebagai berikut. Keputusan berani melepas pemain bermasalah. Paris Saint-Germain selalu diguncang masalah hebat sejak kepemimpinan Nasser El-Khelaifi. Publik Parc des Princes merasa kurang puas dengan kepemimpinan sang presiden. Puncaknya terjadi di tahun 2022 saat Nasser diminta mundur dari kursi kepresidenan. Nasser dianggap sebagai penyebab kegagalan Paris Saint-Germain yang gak kunjung juara Liga Champions. Apalagi di bawah kepemimpinan Nasser, PSG sudah membakar uang mencapai 1,9 miliar euro. Ultras PSG menyebut Nasser harus menyerahkan jabatannya ke orang yang lebih tepat. Presiden Nasser jelas bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Bagaimana Anda bisa punya rencana ketika PSG hanya berisi sekelompok bintang yang tak saling melengkapi? Kemarahan publik Parc des Princes kian menjadi-jadi setelah Nasser melepas Kylian Mbappe ke Real Madrid. Sang presiden lagi-lagi dianggap gagal mempertahankan pemain terbaiknya. Siasat ini semakin bikin Nasser panik mengingat Mbappe punya kontribusi besar di PSG. Di musim terakhirnya, bomber keturunan Aljazair ini menjadi top skor dengan torehan 44 gol. Beruntungnya, Les Parisiens punya Luis Enrique yang langsung meredam panasnya ruang ganti. Juru taktik asal Spanyol ini optimis kalau tim besutannya bakal baik-baik saja tanpa sosok Mbappe. Saya menghormati keputusan Mbappe, tapi ini tidak akan mengubah pandangan kami. Semuanya tetap sama. Tujuan kami adalah membuat PSG jadi lebih hebat di musim depan, tutur Enrique. Lebih lanjut, Enrique juga menyiapkan beberapa pemain muda untuk menggantikan Mbappe. Mustahil menggantikan pemain seperti Mbappe. Kami akan melakukannya secara tim dengan mendatangkan pemain bermental baja yang lebih sesuai dengan identitas PSG, tegas Enrique. Performa PSG yang seketika meningkat. Ucapan Enrique seketika bisa langsung dibuktikan lewat performa cemerlang. Daya ledak Paris Saint-Germain seketika meningkat meskipun tanpa kehadiran Kylian Mbappe. Buah keberuntungan pertama PSG adalah bisa memenangkan gelar perdana Liga Champions. Gelar juara ini begitu spesial karena dibarengi dengan raihan treble winners. Mbappe pun gagal membawa Los Blancos mempertahankan gelar si kuping besarnya. Kegagalan ini membuat namanya semakin tercoreng dan langsung mendapatkan sindiran dari Enrique. Gelar juara PSG bukan hanya sekadar trofi, melainkan bukti nyata simbol perubahan PSG, sindir Enrique. Pernyataan Enrique didukung oleh VT-nya yang menyebut hasil ini didapatkan berkat kerja keras. Nggak terima diremehkan, Mbappe pun memasang target tinggi di Piala Dunia antar klub. Donatello ingin unjuk gigi membuktikan kemampuannya menghadapi sang mantan. Mbappe menyebut gelar Piala Dunia antar klub menjadi pelipur lara yang harus didapatkan. Ini adalah kesempatan kami untuk menjadi juara dunia bersama klub. Kami akan berjuang memenangkannya. Bukannya membuktikan kemampuannya, Mbappe malah dibuat nggak berdaya selama 90 menit. Striker asal Prancis ini menjadi pemain yang paling sedikit menyentuh bola di sepanjang laga. Bahkan Mbappe hanya bisa melakukan satu kali menggiring bola ke gawang lawan. Media L'Equipe bahkan sampai memberikan rating 3 atas performa Donatello menghadapi PSG. Hujatan ini juga datang dari media asal Spanyol yakni Diario AS. Media tersebut menuliskan jika Mbappe telah berhasil mempermalukan dirinya sendiri di hadapan mantan klubnya. PSG memperlihatkan rasa lapar akan trofi yang seakan gak terkendali. Mereka menyapu Kylian Mbappe yang gak sedikit pun menonjolkan kemampuannya di dalam laga, tulis media asal Spanyol tersebut. Dapatkan sepatu sneakers klasik full black yang kece abis. Kini turun harga menjadi 133 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Sudah menemukan sentuhan pakem tanpa Mbappe.
Keberhasilan mengalahkan Real Madrid membuat langkah PSG juara Piala Dunia antar klub semakin mudah. Enrique bilang kesuksesan tersebut gak lepas dari kontribusi Ousmane Dembélé. Pemain asal Prancis ini menjadi motor serangan Les Parisiens terutama di laga kontra Real Madrid. Padahal sebelumnya Dembélé sempat absen membela timnas Prancis karena cedera. Enrique pun mengakui jika peran besar Dembélé masih diharapkan pada laga final. Saya ingin menekankan bahwa ini adalah pertandingan pertama di mana saya melihat pemain terbaik saya, Dembélé, dalam performa terbaiknya, kata Enrique. Gacornya Dembélé bahkan membuat Enrique yakin anak asuhnya bisa memenangkan Ballon d'Or. Saya pikir dia pemain terbaik musim ini. Dia pantas memenangkan semuanya, terutama Ballon d'Or. Selain Dembélé, Desire Doué juga tampil konsisten dengan mencetak gol ke gawang Bayern Munchen. Uniknya, gol ini mampu memecahkan kutukan gak pernah menang atas Munchen selama 5 tahun. Doué mengaku sangat puas bisa membalaskan dendamnya tersebut. Penting bagi kami untuk membalas dendam. Kami menang hari ini dan kami sangat senang, kata Doué. Pada akhirnya, Enrique berhasil membuat trisula mematikan yang berisikan Dembélé, Doué, dan Kvisa Kvaratskhelia. Keganasan trio ini terbukti di Piala Dunia antar klub dengan melesakkan 4 gol. Gacornya trisula ini juga membuktikan omongan Neymar yang menyebut PSG lebih baik tanpa Mbappe. Kami menjalani beberapa tahun bersama dengan baik, tetapi setelah Messi datang dia sedikit cemburu. Dia tidak ingin membagi saya dengan siapapun. Kemudian terjadi beberapa pertengkaran, perubahan perilaku. Meningkatnya keharmonisan ruang ganti PSG. Kepergian Mbappe juga berdampak pada meningkatnya prestasi Paris Saint-Germain. Faktor tersebut langsung mengubah suasana ruang ganti PSG menjadi lebih damai. Buktinya, sejak kepergian Mbappe, isu keretakan ruang ganti hampir mustahil terjadi. Bahkan momen adu cekcok antar pemain juga sangat jarang ditemui. Padahal Les Parisiens terkenal punya ruang ganti yang toksik saat masih diperkuat Mbappe. Sebut saja momen pertengkarannya dengan Neymar dan Lionel Messi di dalam dan luar lapangan. Sampai-sampai Mbappe merasa punya power dan meminta petinggi klub untuk mendepak dua rekannya. Sikap otoriter sang Donatello juga berujung pemecatan sejumlah pelatih ternama. Mauricio Pochettino dan Christophe Galtier dijadikan kambing hitam atas performa buruk Les Parisiens. Padahal keduanya sudah mengerahkan berbagai cara untuk meredam ruang ganti PSG. Namun segala problematika tersebut langsung terempas di era Luis Enrique. Pria kelahiran Gion ini mengaku kalau prestasi timnya lebih baik sejak ditinggal Mbappe. Bahkan dirinya menyebut PSG sudah move on dari masa lalu kelam sang Donatello. Pernyataan soal Mbappe sudah usang. Saya tidak berada di sini untuk membicarakan masa lalu. Yang saya pikirkan saat ini hanyalah masa depan, tutur Enrique. Untuk membuat sang mantan kepanasan, Enrique berambisi menjuarai Piala Dunia antar klub. Ex-pelatih Barcelona ini punya misi besar untuk menyempurnakan prestasi dengan meraih quadruple. Kami senang berada di final dan ini musim yang luar biasa. Kami ingin memenangkan final ini. Saya rasa ini momen yang indah bagi semua warga Paris, pungkas Enrique. Paket bundling dari kaos Maxkill. Kamu bisa dapetin 3 piece dengan harga 180 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kebangkitan Paris Saint-Germain setelah mendepak bintang bermasalah. Bagaimana pendapatmu? Akankah Kylian Mbappe dihantui penyesalan seumur hidup setelah mencampakkan PSG? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.